Belajar tekanan ya. Yang pertama tekanan zat padat nih, harus ingat-ingat lagi tekanan zat padat tuh yang biasa soalnya tekanan kaki gajah, tekanan kaki apa tuh, tekanan ban, tekanan roda. Rumusnya ini ya, P F per A. Masih inget gak apa P? Coba bayangin P apa, F apa, A apa. Kalau masih ingat bagus, kalau enggak ya gak apa-apa lah, namanya juga. P itu tekanan, pressure. Satuannya apa aja? Pascal. Newton per meter kuadrat. Bukan Newton doang ya. Siapa tuh kemarin Newton doang? Pascal, Newton per meter kuadrat. Udah sih duanya aja yang paling sering. F itu apa? F itu gaya tekan. Atau gaya dorong atau gaya apa. Satuannya harus Newton. A itu apa? A itu luas permukaan. Luas permukaan yang kena alas itu loh, yang bersentuhan gitu, ketekannya berapa. Satuannya jangan lupa harus meter. Ya, jadi beda ya masing-masing ya. Tekanan tuh satuannya ini. Gaya tuh ini doang. Luas itu ini doang, nggak boleh sentimeter. Nah, biasanya kalau itu kan tadi luas contoh soalnya gajah, kaki gajah luasnya sekian, berat si gajahnya sekian, tekanan kaki gajah berapa gitu kan. Kalau yang lain juga biasanya ada yang balok, ukurannya gimana, terus ada ukuran bawahnya, masanya berapa, masanya 1 kilo. Luasnya misalkan ini 10 cm dikali 5 cm gitu, ini kali 4 cm nih yang sebelah sininya. Tekanannya gimana? PF per A. Ini jelek, mohon maaf. F per A. F itu kan gaya harus Newton nih, belum Newton. Masih ingat ya, Newton itu harus dikali 10, jadi 10. A itu luas itu harus yang bawah nih, yang kena lantainya, nggak boleh yang atas, nggak boleh pinggir, nggak boleh, harus yang bawah. Dan harus meter. Mending dari awal aja kali ya. Ini kan luas yang bawah itu 50 cm kuadrat. Meter kuadrat. Kalau diubah jadi meter kuadrat itu dibagi 4. Dibagi 4 berarti 50 dibagi 10.000. Alias 10.000-nya ke atasin 50. 10 kali 10.000 ada di atas, bagi 50. Jadi gitu ya, 10.000-nya ada di atas. Atau terserah kalian lancarnya kayak gimana. Coret 2. Jadi 2.000 Pascal ya. Itu yang tekanan zat padat. Kalau yang tekanan zat cair itu biasanya soal ikan masih ingat gak? Ikan kedalamannya segini. Nah, kedalaman itu apa? Kedalaman dari mana ke mana? Masih ingat gak? Ini ada air. Kenapa ya gambarnya jelek nih kalau di sini? Dalamnya misalkan 100 cm. Dari sini ke sini misalkan 60 misalkan. cm ya, nggak boleh. Belum meter, maksudnya 40 cm misalkan. Berapakah tekanannya? Ini air masih inget gak roknya berapa? Air itu 1 gram per cm3. Tapi nggak boleh tuh, harus yang 1000. Ingat ya, ini tuh dikali 1000 kalau mau jadi satuan SI. Massa jenis air itu 1 atau 1000, yang kita pakai harus 1000. Tekanan si ikan berapa? Tekanan hidrostatis. Rho GH, rho-nya udah kita benerin. Pokoknya kalau pelajaran ini mah hati-hati satuan ya. Gravitasi 10, kedalaman, ketinggian itu dari atas ke ikan. Jangan lupa 60 cm dibagi 100, apa coba? Coret 2. Jadi jawabannya 6.000 Pascal, bukan Newton ya. Tekanan tuh Pascal, PA. Terus yang hukum Pascal yang kayak gimana? Ayo, masih inget gak hukum Pascal? Contohnya apa aja?
Hukum Pascal itu contohnya yang ada kata hidrolik. Contohnya mesin hidrolik, keran hidrolik, pompa hidrolik, apalagi kursi dokter gigi, terus apa lagi ya yang suka keluar. Oh, itu tensimeter tuh Pascal. Terus kalau gambarnya nih biasanya yang kayak gini, yang ada kecil terus tiba-tiba jadi gede. Ini ada ditekan berapa mau ngangkat mobil misalkan. Ya udah rumusnya padat, mirip padat, F per A sama dengan F per A. Ingat kalau yang kayak gini satuannya salah, mestinya nggak sesuai SI, nggak apa-apa, yang penting sama kiri kanan, nanti tinggal coret-coret aja kali silang ya. Masih ingat gak bunyi hukumnya, dibaca lagi. Tekanan yang diberikan pada zat cair di ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Ya, itu bunyi hukumnya. Hitungnya juga biasa aja, tidak terlalu itu. Nanti ada soalnya ya biasa, atau diulang yang kemarin. Terus ini dulu deh. Apa nih? Bejana berhubungan. Bejana berhubungan itu yang bentuknya kayak gini. Terus misalkan ada air, ada raksa. Sabar. Air. Ada segimana ya? Air. Ini raksa lebih pendek. Karena dia berat. Ini raksa, ini air. Ini kan namanya bidang batas. Batas antara si raksa sama air. Nanti ada tinggi air berapa, tinggi raksa berapa. Itu rumusnya rho GH si raksa sama dengan rho GH si air. G-nya biasanya dicoret. Oh iya Kak, ingat lagi. Semoga ya. Biasanya udah masukin aja rho raksa, ketinggian raksa, rho air, ketinggian air. Biasanya nggak ada salah satu. Atau ditanya selisih ketinggiannya berapa, selisih. Ini mau maaf ya tulisannya jelek. Kalau selisih berarti tinggal kurangin aja nanti ya kalau udah ketemu. Terus kita hapus lagi. Oh itu tuh hukum Archimedes. Tadi hukum Pascal udah, sekarang hukum Archimedes. Hukum Archimedes tuh ada dua, WA sama rho Gevi. Tadi kan ingat ini rho GH nih, kok ini rho Gevi. WA itu misalkan ada ada benda di udara nih, dihitung 5 Newton. Pas udah dimasukin ke air, terus pakai neraca pegas dibaca angkanya berapa, ternyata jadi 3 Newton. Berarti gaya angkatnya itu 5, berat di udara dikurangin berat di air. Jawabannya 2 Newton. Ya, dari sini bisa lanjut ke rumus satu lagi yang rho Gev. V-nya harus tercelup. Volume benda tercelup itu beta. Itu apa? Benda tercelup. Volumenya juga jangan lupa satuannya harus ini satuannya harus bener nih ya. Ini 3, ini biasa gravitasi angkanya 10. Kalau rho itu jangan lupa satuannya harus kilogram per meter 3. Jadi kalau minyak 0,8 itu tuh harus dikali 100 ya, jangan lupa dikali 100. 100 dikali 1000 jadinya 800. Kalau ngubah kilogram ke newton dikali 10 ya. Terus apa lagi nih? Tekanan pada suatu tempat. Belum ya. Tekanan suatu tempat tuh yang misalkan Bogor pada ketinggian pada ketinggian misalkan kali ya 500 meter di atas permukaan laut. Jadi ini laut. Terus pasti hitung-hitung tuh di sini Bogor gitu. Di sini jaraknya 500 meter. Tekanan di Bogor berapa? Tekanannya itu 76 dikurangin 500 meter. Harus meter ya pokoknya mah. Kan SI.
Jadi 76 kurangin 5, jadi 71 cm Hg, cm raksa. Kenapa 76? 76 itu udah tetapan tekanan udara di perbatasan air laut sama ini nih. Air laut sama udara. Tekanannya itu 1 atmosfer. 1 atmosfer sama aja kayak 76 cm raksa. Terus ditanya contoh-contoh juga, jangan lupa. Kalau contoh-contoh tadi hidrolik udah, si hukum Pascal udah. Kalau contoh hukum Archimedes apa aja coba? Contoh hukum Archimedes itu yang tercelup tuh ada apa aja? Ada galangan kapal, terus kapal feri, kapal selam, kapal pesiar, balon udara, terus apa lagi, pokoknya nyelam atau balon udara boleh. Apalagi yang belum. Kalau tekanan tekanan udara itunya apa penerapannya? Balon, sedotan, terus itu tuh apa sih yang penyedot WC itu bukan namanya apa tuh begitu, itu juga pakai udara. Balon, sedotan itu. Terus yang ini nih, yang itu loh, benda, kok enggak ini aja deh biru, benda nih di wadah, ada yang posisinya di sini, ada yang posisinya di tengah, ada yang posisinya di sini. Tadi ada pesan, apa ya, sambil di record tuh. Ini namanya apa nih? Terapung. Ini namanya melayang. Duh, jelek ya. Ini namanya tenggelam. Singkat aja ya, saya kagok. Kalau terapung nih, massa jenis si benda, jelek. Massa jenis si benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Fluida itu cairan, dia lebih enteng, jadinya dia keangkat. Kalau yang ini, massa jenis bendanya sama kayak massa jenis si fluida. Kalau yang ini aja ya, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis si cairan. Oke? Satu syarat lagi, kalau secara massa jenis gitu. Kalau secara gaya gimana? Kalau secara gaya, kan di ke bawah itu ada yang namanya gaya berat. Kalau ke atas ada yang namanya gaya ke atas. Ya kan diangkat sama air nih. Kalau benda bisa sampai kayak gini, berarti gaya ke atasnya besar banget dari si bendanya sendiri. Jadi dia bisa keangkat. Jika dibandingkan sama si massa jenis dia malah kecil si massa jenis bendanya daripada si cairan. Kalau ini gaya angkatnya sama kayak berat, kalau ini gaya angkatnya kecil dari si berat, makanya nih keberatan nih, gaya angkatnya sedikit doang ya. Apalagi ya yang kelupaan? Ada gak? Tunggu. Coba kerjain soal dulu kali ya. Kalau itu penerapan apa sih kan? Penerapan bejana berhubungan apa? Penerapannya itu teko. Terus apa lagi coba, tahu gak? Bejana berhubungan penerapannya apa aja? Teko, alat penyiram bunga, terus apa lagi? Pipa, menara air tuh ya, menara air. Toren, tau kan yang oren-oren tuh, ini hijau. Udah pokoknya yang buat nyimpen air di perumahan atau di mana di rumah kalian. Terus ini nih penerapan tekanan udara, mana sih? Ini kali ya, tekanan udara. Anggap aja itu tekanan udara. Ada yang manometer, ada yang barometer.
Baro itu untuk di tempat terbuka, mano itu untuk mengukur tekanan udara di tempat tertutup. Ingatnya B itu buka aja ya, kalau M itu tertutup, manometer tertutup. Ada lagi gaya oh iya, nggak ada, ini udah. Ada lagi gak ya yang ketinggalan? Kayaknya nggak ada deh. Coba